Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan coba melihat, mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari berbagai hal ya dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan ya itu bisa membimbing kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita kepada Allah, yang pada aplikasinya ya kita bisa membangun rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yang menjadi cita-cita keluarga muslim ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia, yang akan ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di kesempatan kali ini dalam program Keluarga Muslim, izinkan saya mengangkat sebuah tema, yaitu menjauhkan sikap acuh membangun keharmonisan rumah tangga. Jadi membuang sikap acuh, membangun keharmonisan rumah tangga. Karena memang ya sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sikap acuh ya dari setiap anggota keluarga, atau katakanlah ya asyik sendiri dengan kegiatan dengan diri masing-masing, lalu kemudian melahirkan apa yang disebut dengan sikap acuh ya, atau sikap tidak acuh, maaf ya, menjauhkan. Jadi tema kita hari ini menjauhkan sikap tidak acuh ya, untuk membangun keharmonisan rumah tangga. Karena memang ketidakacuhan setiap anggota keluarga ini menjadi pangkal sulit ya, atau kesulitan bagi kita di dalam membangun keharmonisan rumah tangga.
ketika setiap anggota keluarga ya sibuk dengan diri masing-masing, kemudian tidak mengacuhkan bagian anggota keluarga yang lain, maka sesungguhnya ya, cita-cita kita membangun rumah tangga yang harmonis ini tidak akan mudah untuk dibangun. Ya. Dan memang ya pada faktanya ya ini ya bisa kita lihat ya di dalam kehidupan rumah tangga Muslim di negara kita. Ya meskipun ini bukan sebuah cerita yang enak didengar begitu kan, tapi memang betul-betul terjadi. Ya. Bahkan mungkin menjadi fenomena yang mengkhawatirkan pada saat ini, di mana para istri atau juga mungkin para suami ya, yang sudah punya anak begitu, seringkali kemudian mereka tidak sempat atau juga mungkin tidak memberikan waktu ya luangnya ya, untuk kemudian memperoleh ya atau mendapatkan bimbingan agama. Lalu kemudian ya para istri ya yang tidak sempat untuk memperoleh pendidikan agama ya, tidak sempat ngaji ya, atau mungkin tidak adalah ya bimbingan ya yang dia dapatkan tentang bagaimana menjalani kehidupan, sehingga yang muncul itu tadi ya banyak kemudian para istri begitu ya yang mengeluh ya, bagaimana rumah tangganya ini menjadi gersang ya, jauh dari limpahan cahaya dan karunia ya, dari ilmu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara materi cukup ya, uang ada ya, rumah besar, kendaraan dikoleksi begitu ya. Tetapi kemudian sepertinya ya, tidak ada kebahagiaan. Ya, rumah tangganya terasa gersang. Nah, ini menjadi sebuah fenomena umum ya, yang mungkin kita sering dengar. Ya. Apalagi di zaman sekarang kan zaman era keterbukaan informasi ya. Orang dengan mudah share ya, apa saja yang mereka rasakan di media sosial. Ya, dan itu menjadi sebuah cerita-cerita umum gitu ya. Padahal kalau kita mau jujur ya setiap kita yang sudah berumah tangga ini mau jujur dulu sebelum menikah, katakanlah sebelum memutuskan untuk menikahi si A si B ya, tidak sedikit yang kemudian ya, adalah orang-orang ya yang kita kenal rajin ya sebagai aktivis di majelis-majelis ta'lim ya, di pengajian-pengajian masjid ya. Kan banyak ya para wanita yang kemudian memilih menikahi katakanlah ya laki-laki, suami-suami yang mereka anggap baik ya berdasarkan penampakan tadi ya jadi aktivis di masjid ya, rajin ikut organisasi kemanusiaan dan sebagainya. Kalau diajak ngobrol agama dulu mah ya, rajin banget ngajarin gitu ya. Tetapi ketika kemudian menjadi suami, istri, menikah, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Ya. Nah, di sisi lain ya kita tahu bahwa pernikahan adalah sebuah kehidupan baru ya, yang di dalamnya kita akan menemukan banyak hal yang berbeda ya, dan tidak didapatkan saat lajang. Ya, kadang-kadang kesadaran ini juga tidak terbangun ya dalam diri setiap bagian anggota keluarga, katakanlah suami atau istri. Ya. Seolah-olah hidup setelah menikah kurang lebih sama aja ya, dengan ketika lajang. Ya. Padahal dalam pernikahan itu ya, itu bertemunya dua orang yang berbeda latar belakang ya, bahkan bertemunya dua keluarga yang berbeda latar belakang yang bahkan ya berbeda sifat dan karakter masing-masing ya. Hanya sedikit lah yang ketika katakanlah ya sebelum bertemu diketahui oh dia yang terlihat ya aktif misalnya di masjid ya, rajin di pengajian-pengajian begitu kan,
ikut organisasi kemanusiaan, ya, kelihatan baiknya gitu kan. Tapi kan itu sedikit saja. Tapi bagaimana dia kesehari-hariannya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya kan banyak informasi yang kita tidak dapatkan dari calon pasangan kita. Sehingga kemudian ya, gak terbayang tuh bahwa yang namanya hubungan suami istri ya, kemudian akan melahirkan ya, berbagai ya, persoalan-persoalan lain ya, aktivitas-aktivitas lain ya, pendidikan anak, ekonomi keluarga, hubungan kemasyarakatan, dan banyak hal yang kemudian ada kaitannya relasinya dengan pernikahan kita. Ya. Karena ada juga ya rumah tangga suami-suami yang begitu menikah tinggal bersama istri ya, tinggal di lingkungan rumah istri, nggak bisa kemudian menyesuaikan diri ya, apalagi beda adat begitu ya. Si istri orang mana, si suami orang mana ya, dipertemukan dalam pernikahan, kemudian diputuskan ya, suami tinggal di tempat istri ya, ternyata nggak serak, nggak cocok begitu, sehingga kemudian menimbulkan isu gitu ya. Tuh suami dia tuh wah gitu kan, biasa kita dengar. Atau sebaliknya, istri ya menikah dengan suami beda daerah, ya, beda adat dan budayanya, ya, lalu kemudian ikut suaminya dan ternyata di tempat suaminya nggak cocok ya, dengan pola kebudayaan masyarakat setempat. Ya. Maka kemudian jadi isu, jadi masalah. Nah, ini juga tidak sedikit ya cerita-cerita seperti ini. Ya. Suami dihadapkan dengan kenyataan, istri yang mengatakan kamu pilih saya atau pilih adat istiadat orang tua kamu, gitu ya. Istrinya kabur ya. Ya. Nah ini terjadi ya. Bahkan ada, saya sempat dengar ya satu berita di mana ada suami yang tidak tahan ya dengan pola kehidupan keluarga besar istrinya ya, sementara dia harus tinggal bersama istrinya gitu. Istrinya diajak pindah nggak mau. Ya, lalu kemudian terjadilah ya, tindakan di luar kontrol. Ya, dia bunuh mertuanya, dia bunuh istrinya, dia bunuh iparnya, bahkan hampir dia bunuh anaknya. Ada orang yang sampai begitu. Ya, ini kan menggambarkan bahwa sebetulnya ya, kita harus sadari bahwa berumah tangga itu diperlukan kesiapan jiwa dan raga. Ya, diperlukan kesadaran ya. Makanya penting juga ya bagi sahabat iDream yang dirahmati Allah, terutama yang akan menikah, untuk kemudian menghadiri kursus-kursus ya atau pelatihan-pelatihan ya, atau juga program-program pranikah ya. Kalau di Malaysia ya, di negeri tetangga kita, dan juga di Brunei Darussalam, itu setiap orang yang akan menikah harus punya sertifikat kursus pranikah. Jadi ada kursus yang diadakan bagi para calon mempelai ya, sebanyak sekian jam pertemuan begitu ya, ada itunya. Di BBM disodorkan beberapa materi tentang rumah tangga. Kalau sudah dia dapat itu, nah barulah dia boleh mengajukan permohonan pernikahan ke KUA begitu ya. Nah, di Indonesia ini belum menjadi sebuah kelaziman ya, keumuman ya. Padahal ini penting dan bagus demi mencegah ya, atau menekan tingginya angka perceraian. Karena beberapa waktu lalu kita mendapatkan fakta bahwa angka perceraian di Indonesia ini ya, sangat tinggi ya. Terlebih ketika pada masa awal-awal pandemi COVID-19. Ketahuan ya belangnya istri, belangnya suami gitu ya. Kemudian masalah ekonomi dan sebagainya, sehingga mendorong terjadinya gugatan-gugatan perceraian baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Nah ini harus ditekan ya, cara menekannya itu tadi, bahwa setiap pasangan harus memahami dan menyadari bahwa hidup berumah tangga itu harus ya, didasarkan ya, oleh ilmu ya, harus punya ilmu gitu kan.
Ya kan semua juga begitu, kalau kita nggak paham, nggak ada ilmunya, nanti jadi ya kecil kemungkinan sukses gitu ya. Ya rumah tangga juga sama, ketika kita berumah tangga, lalu kemudian kita tidak memiliki ilmu yang cukup ya dalam bab rumah tangga ini, apalagi rumah pernikahan itu kata Nabi itu boleh dibilang mengandung separuh urusan agama. Orang kalau udah nikah ya separuh dari urusan agamanya sudah dipenuhi. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu pernyataan Nabi, maka penting sekali bagi kita untuk memiliki bekal ilmu sebelum menikah. Nah, jadi ini menjadi catatan bagi kita. Ya. Oke lah, ya, sulit menemukan kursus pranikah, ya sudah minimal ya, apalagi di zaman sekarang kan mudah sebetulnya kita dapatkan bahan-bahan materi-materi kajian-kajian terkait dengan bagaimana hidup berumah tangga. Ya. Dari ustadz-ustadz yang famous ya, atau populer ya, itu kan banyak ya. Kalau di YouTube itu ya ada Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, ada Ustadz Adi Hidayat ya, ada juga mungkin Gus Miftah, Gus Baha ya, yang ngetop ya, ada dari para habaib ya. Kemudian juga ada dari ustadz yang juga famous lainnya seperti Khalid Basalamah, ya Ustadz Khalid, kemudian Ustadz Syafiq Reza ya, Abi Maki, itu kan banyak di antara mereka yang kemudian memaparkan ya materi-materi terkait dengan bagaimana kita hidup berumah tangga. Ya, bisa kita ambil ya, ilmu-ilmu dari mereka, bagaimana ya sikap seorang istri seharusnya, bagaimana sikap seorang suami, bagaimana sikap kita sebagai menantu ya. Yang dengan nikah kan kita jadi punya orang tua baru ya, yang kita sebut sebagai mertua. Nah, tentu kita harus paham bagaimana posisi kita, sikap kita ya, sebagai seorang menantu ya. Belum lagi nanti punya anak ya. Maka kita harus tahu bagaimana sikap seorang ayah, bagaimana sikap seorang ibu, apa yang harus dijaga dari seseorang yang bersatu sebagai ayah dan ibu, itu kan perlu ilmu. Ya. Nah, kalau ilmu tentang parenting ini banyak sekali. Kalau yang terkenal ada Ustadz Bendri ya, Ustadz Bendri Jaisur Rahman di iDream TV ada ya. Ada kalau psikolog ada Ibu Eli ya, Elika Darisman. Nah, itu penting ya. Untuk kemudian kita pahami agar bahtera rumah tangga yang kita bangun ini ya, bisa selamat sampai kepada tujuan ya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin masuk surga berjamaah, berkumpul bersama dengan keluarga kita ya. Terutama orang tua kita, istri kita, anak-anak kita begitu ya. Ya, cucu-cucu kita ya, itu yang kita minta kepada Allah. Makanya kita siapkan ya bahtera yang kuat ya, kapal yang kuat yang kita nahkodai agar kemudian tidak kandas ya di tengah lautan kehidupan ini sebelum sampai kepada tujuan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pentingnya gitu ya ilmu ya di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, terutama ya bagi para ibu, para istri ya, ini sering sekali kemudian tidak disadari oleh para suami ya, gitu ya. Sering sekali suami menganggap gitu ya istri ya bisa nyari ilmu sendiri gitu ya. Istri bisa mengatasi masalahnya sendiri begitu ya, tanpa kemudian mendapatkan bimbingan dan interaksi dari para suami ya, dengan alasan ya saya kan nyari istri yang saleh ya, saya anggap kamu adalah istri yang salehah gitu kan, maka seharusnya kamu bisa mengatasi persoalan-persoalan itu gitu ya. Padahal ya yang namanya istri ya, itu adalah partner ya, pendamping kita yang Allah sifatkan ya agar kita ini ya ta'awun, saling tolong menolong.
Kan logisnya kan begitu ya, dengan orang yang bukan suami istri saja kita diperintahkan Allah untuk ta'awun, saling tolong menolong, saling mendampingi, saling menasihati, saling mengingatkan. Apalagi kepada istri, apalagi kepada suami. Jadi ketika istri, suami kita ada masalah, maka kita harus menjadi orang yang pertama memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka, bukan kemudian kita asyik sendiri mengacuhkan mereka, ya, tidak acuh kepada mereka, ya, cuek begitu ya, seolah-olah mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini adalah satu pemahaman dan kondisi yang tidak boleh dipertahankan, harus diganti, ya, harus kita rubah, bahwa istri, suami adalah partner kita. Namanya partner kan ya, kayak kita di kantor kalau dikasih partner sama bos, kita kan rajin ya, rajin berkomunikasi, kemudian tolong menolong gitu, agar kemudian amanah yang diberikan bos kepada kita selesai. Nah, Allah juga begitu, Allah memberikan amanah kepada kita ya sebagai manusia. Nah, disebutkan ini. Nah, lalu kemudian ya Allah jadikan bagi kita partner, ya, suami atau istri itu kan partner yang Allah berikan kepada kita. Maka seharusnya ya, polanya adalah sebagaimana kita pola di kantor tadi, ya, sering berkomunikasi dengan pasangan kita, kemudian saling meringankan ya, beban masing-masing, saling mengcover, kan begitu. Kalau partner di kantor kan begitu ya. Woi, gue nggak bisa datang nih, lu datang, nah, ya kan? Nah, iya gue datang, jangan takut. Kan ada yang sampai begitu. Tetapi kenapa kemudian ketika kita berbicara tentang suami dan istri, ada suami-suami, ada istri-istri yang kemudian acuh, tidak mau terlibat ya dengan beban, ya, dengan masalah-masalah suami. Suaminya bingung ya mau bayar kontrakan adiknya gitu ya. Adiknya ngeluh ke suaminya, bang ini mau perlu uang gini gitu kan. Ya, pusing suaminya mikir, istrinya tahu suaminya pusing gitu kan, tahu suaminya ada masalah dimintain bantuan sama adiknya, istrinya cuek aja gitu. Atau sebaliknya, istri dapat WA ya dari abangnya atau dari kakaknya atau dari adiknya, "Pok," ya kalau orang mau tahu ya, "Mbak bantuin aku dong, aku anak sekolah nih, mau masuk sekolah nggak ada uang." Istri pusing mikirin itu, suami tahu gitu kan, tapi kemudian dia cuek, dia acuh. Nah, ini tidak benar dan tidak sehat ya di dalam rumah tangga. Itu menyalahi konsep tadi itu ya, konsep bahwa istri adalah partner yang Allah berikan kepada kita. Kan Allah memang sebut ya di dalam surah Ar-Rum kan, bahwa di sebagian dari tanda-tanda Allah itu adalah Allah jadikan bagi kita pasangan-pasangan ya dari jenis kita ya, dengan tujuan apa ya, litaskunu ilaiha ya, agar kita mencari lebih cenderung dan tentram ya. Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu kemudian Allah jadikan di antara kita itu rasa sayang, rasa cinta dan kasih sayang itu tadi. Itu kan kenyataan bahwa memang suami atau istri itu adalah partner yang Allah berikan kepada kita dalam rangka yang menyelesaikan amanah yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini harus kita sadari. Istri harus memahami ini ya, persoalan ini, suami apalagi gitu kan. Jadi jangan biarkan kemudian suami atau istri kita berjibaku menghadapi masalah mereka sendiri sementara kita tidak mengacuhkannya. Nah, apa yang kemudian menjadi penyebab ya munculnya sikap tidak acuh ya dalam anggota keluarga ya, suami tidak mengacuhkan istri, istri tidak mengacuhkan suami ya, atau mungkin menantu dengan mertua ya, orang tua dengan anak, sehingga kemudian keharmonisan rumah tangga ya tidak terbentuk ya, tidak terjalin dengan baik. Apa penyebabnya? Nah, setidaknya ada 3 yang menjadi sebab utama
kenapa kemudian muncul sikap acuh, ya, sikap tidak acuh, ya, antara anggota keluarga terhadap satu sama lainnya. Sebab yang pertama, ya, nah ini yang paling umum, ya, adalah bisa saja karena kesibukan, ya, masing-masing bekerja beraktivitas di luar rumah. Nah, itu. Ini adalah alasan umum, ya, bahwa istri, bahwa suami, ya, dituntut untuk memberikan nafkah terbaik bagi anggota keluarganya, maka kemudian, ya, realita pada hari ini, ya, menjadi sebuah ironi gitu, ya. Para ayah berangkat pagi, ya, subuh kadang-kadang, ya, dilihatnya anak-anaknya masih merem, masih tidur, dia udah bangun, ya. Lalu kemudian berangkat kerja, ya. Pulangnya udah malam, ya, udah pulang sampai rumah dilihat anak-anaknya udah tidur. Nah, itu kan menjadi sebuah cerita umum di masyarakat kita. Atau para istri begitu, ya, yang kadang-kadang, ya, karena suaminya juga sibuk di luar, ya, maka dia juga merasa jenuh dengan pekerjaan rumah tangganya, lalu kemudian mencari kesibukan lain, ya, di luar rumah. Ya, ada yang arisan, ya. Ya, kalau sifatnya pengajian masih mending, ya, ibu ikut kajian sana sini, ya. Ikut program program-program kebaikan, ya. Ya, komunitas-komunitas kebaikan, kan ada tuh, ya. Grup pengajian ini, grup itu aktif gitu, ya. Ya, sehingga kemudian, ya, menambah kesibukan, ya, apalagi yang kemudian terjun ke dunia politik. Wah, ya. Kan ada juga, ya, sekarang ini di era kesetaraan, ya, kesetaraan gender begitu, lelaki dan perempuan kalau di Indonesia punya hak, punya peluang yang sama, ya. Ya, perempuan juga bisa jadi anggota dewan begitu, ya. Nah, lalu kemudian, ya, tentu ini kan menuntut, ya, komitmen, ya, untuk kemudian aktif di tengah masyarakat. Ya, jadi kesibukan itu, ya, bisa bentuknya bekerja, bermasyarakat, atau juga mungkin berdakwah. Ada yang memang ya, istri atau suami memang terlanjur dikenal sebagai dai, ya, sebagai para pendakwah, ya. Ya, ada yang diantaranya sudah ngetop, ya, sudah populer begitu kan, sehingga waktunya, ya, dihabiskan di luar rumah. Dakwah ke sana, dakwah ke sini, usah datang dong ngaji sini. Keluarga ditinggal. Nah, ini juga bukan kemudian tidak menimbulkan persoalan, ya. Ketika istri atau ketika suami sama lah punya istri, wah, ustazah terkenal gitu kan, tentu sibuk, ya, dipanggil ceramah sini, ceramah sana, sibuklah aktivitas. Ketika kemudian masing-masing tidak memahami posisi, ya, tidak memiliki kesepakatan, ya, pada awal pernikahan, dan tidak memiliki pemahaman dan gambaran bagaimana akan terjadi setelah menikah, ya, setelah menikahi yang bersangkutan, ya, repot. Ya. Ya, kita sering kan, ya, ada, ya, ustadz-ustadz kita yang famous, populer, kemudian harus bercerai. Ya, alasannya salah satunya itu, ya, karena, ya, salah satu di antara pasangan ini kemudian merasa diacuhkan, merasa tidak diberikan kesempatan untuk berinteraksi, ya, waktu yang dimiliki oleh suami atau istri dihabiskan, ya, berinteraksi dengan masyarakat. Ketika tidak memahami, ya, kemudian tidak ada solusi yang disepakati, ya, muncullah, ya, fenomena perceraian seperti ini. Nah, ya, faktanya itu tadi, ya, begitu sibuknya, ya, mungkin anggota keluarga kita, ya, suami atau istri, sehingga kemudian tidak sempat, ya, untuk mengawal, ya, suami, mengawal suami, mengawal istri, mengawal anak-anak untuk kemudian mendapatkan itu tadi, ya, pencerahan agama, ya. Dia dai, ya, ustazah, tetapi kemudian karena sibuk di luar, lalu kemudian waktu untuk keluarga berkurang.
kesibukan dirinya kemudian menyita, ya, atau menyebabkan dirinya ya dalam tanda kutip ya terseret ya, oleh situasi dan keadaan yang menyebabkan dia menjadi tidak acuh, tidak acuh dengan keluarganya. Baru sampai jam 9 malam, jam 5 paginya sudah ditunggu jadwal, udah ada yang jemput. Ya. Padahal istrinya pengen ya jadi suami, jadi imam sekali-kali di rumah gitu ya, mengimami dirinya dan anak-anaknya. Atau pengen istri ngelihat anaknya dibawa oleh suaminya ke masjid, misalnya gitu. Tapi karena bapaknya sibuk di luar ceramah gitu, itu tidak kesampaian. Ini juga menjadi catatan bagi beberapa para pasangan ya, para istri terutama. Nah, disinilah kemudian ya, yang ingin saya katakan bahwa kita yang memiliki kesibukan beraktivitas di luar rumah, begitu kan, atas nama apapun ya, dan itu adalah kebaikan ya, menjadi dai atau juga mungkin sibuk di komunitas masyarakat ya, atau juga mungkin urusannya adalah mencari nafkah, tetap kita harus sadari istri, anak kita, ya kalau kita suami, kalau Anda sebagai istri harus kita sadari bahwa suami dan anak-anak kita mereka punya hak dan bahkan lebih berhak atas diri kita untuk kemudian kita penuhi hajat-hajatnya. Salah satunya adalah kebersamaan dengan mereka. Makanya kalau kita perhatikan ya Rasulullah SAW ya, di dalam banyak riwayat disebutkan ya, bahwa waktu 24 jam waktu yang dijalani oleh Rasulullah SAW beliau bagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah waktu untuk keluarga, ya, family time, ya. Kemudian waktu untuk umat, ya, karena beliau adalah seorang Rasul, ya. Dan yang ketiga adalah me time. Ya, me time ini adalah kalau Rasulullah SAW itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau membagi waktu menjadi tiga itu, ya, untuk keluarganya, untuk umatnya, dan untuk dirinya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun status Rasulullah adalah status beliau adalah seorang Rasul, ya utusan Allah, bukan berarti kemudian menjadi alasan bagi beliau tidak memberikan waktu luang kepada istri atau kepada keluarga. Ini di dalam banyak riwayat kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW menyempatkan dirinya kemudian menyibukkan dengan urusan-urusan rumah tangga bersama dengan istrinya. Ya, urusan rumah tangga kan kalau tahu ya, kalau di rumah mungkin ngepel ya, mungkin beberes, bersih-bersih ya, atau mungkin membantu masak. Kalau di zaman Rasulullah itu ada menggiling tepung, ya, menggiling gandum jadi tepung, ya, memperbaiki perkakas rumah yang rusak misalnya. Ya, itu Rasulullah SAW meluangkan waktu, dan itu tidak hanya kepada satu istri. Ya, ada 13 orang istri yang merasakan itulah yang dilakukan Rasulullah ketika berada di rumah. Nah, ini kembali kepada kita, ya, bagaimana kemudian kita bisa membagi, mewujudkan itu. Ya, kita adalah orang yang diminta oleh umat untuk memberikan pencerahan, tapi kita harus ingat bahwa kita juga punya keluarga yang punya hak atas diri kita untuk mendapatkan pencerahan juga, gitu ya. Nah, maka kemudian ini harus dipahami. Ya, saya punya guru ya di Padang Panjang dulu. Karena beliau orang yang memang diminta umat ya untuk memberikan pencerahan. Ya, dari satu sisi juga, beliau juga paham bahwa beliau adalah ahli kepala rumah tangga. Maka solusinya adalah kemana dia pergi ngaji, dibawa itu anak istrinya. Ya, beliau bawa. Di mana beliau memberikan kajian, dibawa anak istri. Ini solusi kan. Aduh, bikinnya susah ya. Pikirlah gimana caranya. Dulu di Malaysia saya ingat banget tuh ada ustazah ya, terkenal sekali ustazah di Malaysia. Lalu kemudian ya, saya dapat informasi kalau ngundang beliau
itu kalau di luar daerah kan misalnya pakai transport atau semuanya, beliau minta akomodasi untuk suaminya juga karena dia bawa suami. Kekhawatirannya untuk tidak mengabaikan hak-hak suaminya, ya di solusinya itu tadi ya. Panitia yang undang tolong sediakan ya, kalau misalnya akomodasi ya kamar untuk berdua suami istri, ya tiket juga berdua gitu ya. Saking beliau tidak ingin kewajiban kepada suaminya kemudian terabaikan. Ini juga menjadi sebuah solusi. Yang pada intinya kita harus tahu dan bisa mengupayakan bagaimana kemudian ya, kebersamaan kita dengan keluarga di tengah kesibukan kita bisa terlaksana. Jadi sesibuk apapun kita di luar rumah dengan alasan kebaikan-kebaikan tadi tetap ya, kita tidak boleh mengabaikan ya, atau tidak acuh ya kepada anggota keluarga kita. Nah, sebab yang kedua ya adalah kepercayaan kita yang tinggi akan kualitas ilmu para istri atau para suami kita. Ya. Jadi karena suaminya merasa istri saya ini salehah, lulusan pesantren, hafizah gitu ya. Kemudian ustazah gitu. Lalu kemudian suami merasa, wah dia mah nggak perlu diajarin, ya nggak perlu ditemenin, nggak perlu dibimbing, bisa sendiri. Nah ini juga kemudian seringkali menjadi alasan sebab kenapa ada suami-suami yang kemudian asyik sendiri, atau tidak acuh kepada istrinya. Nah, jadi kita harus paham yang namanya manusia bukan makhluk yang sebaik-baik manusia bukan berarti dia tidak punya kelemahan, tidak punya cacat. Nah, ya, manusia itu ya selain Rasulullah SAW pasti punya salah, punya hilaf, punya cacat, ya, punya kelemahan. Maka disinilah kemudian suami harus memahami dan menyadari, ya, sehebat-hebat istri saya tetap saja dia punya kelemahan, ada sisi rapuh dan lemahnya. Dan karena itu kemudian kita harus tetap menjadi ya, imam ya bagi mereka ya kan sebagus-bagusnya begitu bacaan seorang perempuan ya, perempuan yang suaranya bagus ya, makhrajnya mantap, tetap saja kalau bab mengimami salat berjamaah ya, antara dirinya dan suaminya bukan berarti dia bila boleh jadi imam suaminya di belakang salat enggak boleh. Tetap ya suami yang kemudian harus menjadi imam bagi istrinya walaupun bacaan istri, hafalan istri kualitasnya jauh lebih baik daripada suami. Istrinya hafal 30 juz, suaminya 1 juz saja enggak hafal misalnya. Tapi ketika sholat berjamaah tetap saja yang jadi imam adalah suaminya. Gitu. Nah, ini menandakan bahwa para suami harus sadar ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengamanahkan kita untuk mendampingi, menjadi partner bagi istri kita meskipun kita tahu bahwa istri kita adalah orang hebat. Istri kita wanita salehah misalnya. Tetap ya kita harus ya berinteraksi, berkomunikasi ya, bahkan kalau dalam Al-Qur'an ya salah satu hal yang dikhawatirkan oleh para istri disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nuzus dan ketidakacuhan. Nah, dalam surah An-Nisa kalau nggak salah. Ya, kedurhakaan suaminya, ya maksudnya durhaka suami, nuzuznya suami itu kan durhaka kepada Allah ya. Kemudian ketidakacuhan ya suami kepada istrinya. Nah, ini menjadi hal yang dikhawatir oleh para istri. Maka dalam hal ini para suami harus paham ya meskipun suami istri Anda adalah ya Anda nilai sebagai wanita yang salehah, tetap ya mereka memiliki naluri seorang wanita yang harus berimam ya terus harus bermakmum kepada suaminya. Nah, ini kemudian harus kita pahami. Yang ketiga ya, apa yang kemudian sebelum yang ketiga ya, ini juga harus menjadi sebuah kesadaran. Kadang-kadang istri itu bukan perlu nasihat ya, bukan perlu nasihat. Bukan juga perlu pencerahan tentang hukum misalnya. Ya kalau istrinya doktor begitu ya.
ilmu syariah, dia paham banget tuh urusan fikih dan tapi kenapa dia memerlukan suami? Bukan untuk mendengarkan fatwa, tapi untuk sharing, untuk berbagi cerita, ya. Untuk kemudian berbagi rasa. Bang, hari ini saya ada masalah dengan mahasiswa saya. Oh, dia itu begini. Dia tidak perlu fatwa dari suaminya harus bagaimana, enggak. Yang dia inginkan dia suaminya ikut merasakan kesusahannya, ingin turut merasakan beban yang dirasakan oleh istrinya, dan itu kemudian membuat beban dalam dirinya terasa berkurang. Apalagi kemudian suami merespon dengan positif. Oh, bagus Adinda sudah mengambil sikap yang tepat. Nah, itu ya, mudah-mudahan Allah meridhoi. Oh, ini kan akan memberikan rasa di mana beban yang dia pikul itu menjadi berkurang. Ini kemudian yang harus disadari oleh para suami. Jangan malah suami, kamu kan S3, kamu kan S2, kamu kan sarjana, masa masalah begini aja kamu merasa susah. Ini tidak bijak. Ya. Jadi dampingi istri, ya, luangkan waktu bersama dengan istri di tengah kesibukan kita, untuk kemudian kita mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah bagi mereka. Dan sebab yang ketiga, ya munculnya sikap tidak acuh ya dalam diri anggota keluarga, ya baik suami maupun istri, adalah karena terjadinya perubahan orientasi pernikahan di dalam keluarga, dan ini yang paling berbahaya. Dulu menikah karena ingin mencari keridhaan Allah, nah sekarang setelah menikah orientasi berubah. Wah, ingin mencari harta yang banyak gitu ya, ingin meraih jabatan yang tinggi misalnya. Ya, yang orientasi bukan lagi mardotillah, bukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini yang kemudian menyebabkan ya munculnya sikap tidak acuh. Suami punya orientasi saya ingin jadi maka ketika dia punya tujuan itu ya, maka akan bisa jadi ya dia akan mengacuhkan, dia tidak akan mengacuhkan istri dan anak-anaknya, sibuk mengejar apa yang menjadi orientasi dalam hidupnya, begitu kan. Istri juga sama. Ya, dulu mah mikirnya yang penting engkau ada di sisiku gitu ya. Sudah cukup membahagiakan bagiku. Begitu udah nikah, ketemu orang-orang, ya ada grup sosialita dan sebagainya, udah mulai ribut dah ya. Bang, nggak cukup nih segini nih, si Anu punya gelangnya segede gua, udah. Orientasi sudah berubah kan. Maka kemudian muncullah suami-suami yang korup ya, ketika dia menjadi pejabat negara. Ya, banyak ya para koruptor itu ya yang terjerumus kepada tindakan pidana korupsi gara-gara desakan para istri. Istrinya mau ganti tas yang mahal ya, mau mengkoleksi perhiasan. Suaminya kalau ngitung gaji pas-pasan, tapi punya jabatan tinggi, akhirnya apa? Ya itu tadi ya, menyalahkan amanah, menyalahkan jabatan demi memuaskan ya orientasi istrinya. Nah, ini yang kemudian menjadi sebab yang terburuk ya, munculnya sikap acuh. Ya. Jadi istri kemudian fokusnya ya ke itu tadi. Ya. Kepada apa yang dia inginkan. Suami juga sama, melupakan kemudian bahwa dirinya harus menjadi pendamping suami, bahwa dirinya harus menjadi imam bagi istrinya. Dan ini yang kemudian harus kita pahami dan kita sadari. Jadi penting bagi kita untuk kemudian mengingat-ingat kembali kenapa saya menikahi dia dulu, gitu ya. Ini kalau udah mulai terasa nih ya, ada yang aneh ya di dalam rumah tangga kita, ya, ada mulai cekcok begitu ya. Nah, coba renungkan lagi kembali ya. Kenapa ya saya menikahi dia? Apa yang dulu terpikir di kepala saya? Apa yang menjadi niat kita? Cek lagi deh WhatsApp yang lama. Status-status di medsos kita yang dulu lihat ya sebelum nikah, ya Allah, ternyata orientasi saya nikah itu
di semua ada doa ini doa itu, ini ingat itu kembali. Ya, saya dulu pernah mendengarkan ya salah satu nasihat kajian dari seorang konsultan rumah tangga ya. Jadi beliau punya punya klinik ya, klinik rumah tangga sakinah gitu ya. Lalu kemudian biasanya itu tadi ya, beliau buat acara untuk memberikan terapi ya bagi pasangan-pasangan yang mulai bermasalah dalam rumah tangganya. Salah satu terapi yang beliau anggap ampuh adalah ya mendudukkan pasangan di depan pasangan. Ini ada berapa pasangan nih gitu ya. Mudah didudukkan berhadap-hadapan, saling memandang. Lalu kemudian beliau katakan kepada mereka, coba ya para ayah ingat kenapa dulu Anda ya begitu berhasrat untuk menikahi wanita yang ada di depan Anda. Ya, sebaliknya juga istri ya. Kenapa Anda dulu mau menerima ya pinangan lamaran dari laki-laki yang ada di depan Anda? Ingat-ingat apa dulu yang terjadi. Nah, kalau udah begitu tuh ya diingat-ingat, ya ada yang nangis, ada yang tersenyum, ya ada yang kemudian menyadari kehilafan. Jadi penting bagi kita kemudian untuk mengingat kembali ya, masa lalu kita terkait dengan orientasi pernikahan kita. Kalau kita anggap sekarang sudah mulai melenceng, sudah mulai berubah arahnya, kembalikan lagi, luruskan lagi, maka insya Allah ya kita akan kembali menjadi pribadi-pribadi yang memiliki perhatian ya atau keacuhan yang tinggi kepada pasangan kita, keluarga kita. Tidak lagi kemudian bersikap tidak acuh ya kepada mereka. Maka dengan demikian mudah-mudahan ya keharmonisan di dalam rumah tangga kita bisa terbentuk kembali setelah mungkin ya sebelumnya sempat terurai ya, terpecah dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian menjadi harapan kita bersama. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.